Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang politikal dan budaya populer. Di sini ada saya, Faisal Vigo Erawansyah, dan ada Nadia Salza Abelia, ada Nafila Alianada, ada Natasha Ayu Amanda, dan ada Ataya Siva Maulana. Next. Menurut Stuart Hall, budaya populer merupakan budaya sebagai suatu pertunjukan yang menampilkan ranah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam masyarakat. Serta di dalamnya juga terkandung ketahanan yang mengakar kuat. Budaya populer ini merupakan ranah berlangsungnya penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan kesepakatan nilai-nilai sosial dan paham penguasa yang mendominasi. Politik menurut Ramlan Surbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Next. Budaya politik merupakan aspek yang berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh perubahan zaman. Budaya politik berkembang pada era demokrasi parlementer yang sangat beragam. Budaya politik yang berkembang di era ini masih sama dengan sifat primordialisme seperti pada era sebelumnya. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya populer pada dasarnya memiliki hubungan dengan politik di Indonesia. Dalam politik di Indonesia, media digunakan sebagai alat oleh kandidat untuk berkampanye dan mengiklankan dirinya. Dengan kemunculan televisi dan media sosial, budaya populer semakin terimplementasikan dalam wilayah politik. Hal ini bisa dipahami sebab dalam sistem politik dewasa ini, menjadi politis yang populer merupakan hal yang krusial. Next. Kemudian ada budaya populer. Politik memiliki kaitan yang erat dengan budaya populer. Permainan di depan pemirsa televisi menjadi bentuk seni pertunjukan. Menurut Street, politik sebagai budaya pop adalah menciptakan khalayak. Di era seperti saat ini, politisi lebih suka tampil di media dan membuat sensasi berita. Televisi tampil sebagai media utama, kanal komunikasi elit politik, sekaligus kanal gosip politik. Televisi tidak hanya menjadi media talk show yang kian mencerdaskan, akan tetapi, lewat televisi ini, pertengkaran dan perkelahian elit politik menjadi drama dan telenovela politik di ruang keluarga. Dalam proses tarik-menarik atau perkumpulan budaya ini, media massa secara umum dan televisi secara khusus mengambil peran. Televisi membantu menghubungkan budaya pop, menyebarluaskan, serta memfasilitasi debat publik mengenainya. Next. Berbagai corak budaya pop memperoleh amplifikasi media massa secara signifikan, termasuk tayangan musik secara langsung. Media massa, terutama televisi, sangat berperan dalam hal ini. Pentas musik atau tayangan pentas musik melalui televisi dapat dikatakan merupakan perwujudan dari budaya pop yang sangat diminati oleh kalangan muda, terlebih kalangan muda terpelajar di perkotaan. Next. Baik, setelah kita membahas terkait budaya populer serta politik, kelompok kami akan mengangkat sebuah kasus yang tentunya memiliki keterkaitan dengan budaya populer dan juga politik, yakni penayangan pentas musik Iwan Fals di Trans TV pada 4 April 2004. Next. Penayangan pentas musik Iwan Fals yang dilakukan sebelum hari pencoblosan pemilihan umum atau pemilihan anggota legislatif ini menjadi perbincangan masyarakat dalam pentas musik ini. Dalam pentas musik ini, Iwan Fals menyinggung terkait masalah politik seperti masalah wakil rakyat dan juga masalah pencoblosan atau pemberian suara dalam pemilihan umum. Beliau menyinggungnya baik dalam lirik-lirik lagu yang dibawakan maupun kata atau kalimat yang diucapkan olehnya. Lirik lagu yang dibawakan oleh Iwan Fals ini pada umumnya berisikan mengenai kritik sosial dengan masalah-masalah yang aktual yang dihadapi masyarakat atau bangsa Indonesia, seperti korupsi, kerakusan para pemimpin, kelicikan pada politisi kita, terabaikannya nilai-nilai etika dan moral, serta tercampakkannya kejujuran dan harkat manusia. Budaya populer dan politik dalam kasus penampilan Iwan Fals di Trans TV pada 4 April 2004 ini, televisi sangat memiliki semangat untuk memfasilitasi budaya pop, bahkan memiliki nuansa
politik sekalipun, termasuk apa yang dibawakan oleh Iwan Fals melalui Trans TV. Dalam arti, penayangan konser Iwan Fals ini mencoba untuk mempresentasikan ideologi pemberontakan, yakni semangat untuk melawan sistem atau tatanan yang dinilai dalam upaya pengembangan kemakmuran serta harkat manusia Indonesia. Penayangan konser Iwan Fals memberi kesan yang kuat bahwa di Indonesia ini budaya pop memiliki kaitan yang sangat kuat dengan politik, dan televisi sangat memiliki peran dalam memfasilitasi berkembangnya budaya pop. Baik, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh Nabila. Baik, untuk lanjutan detail kasusnya, terdapat contoh seperti pada salah satu lagu Iwan Fals yang berjudul Asik Gak Asik, di mana Iwan Fals mengkritik para politisi sebagai makhluk yang memiliki dunia sendiri karena tidak memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat. Menurut Iwan Fals, dunia politik dianalogikan dengan dunia binatang karena sifat-sifat rakus serta tamak yang ada penghuninya. Kemudian Iwan Fals juga menyanyikan lagu yang berjudul Sumbang, yang dimana ia melantunkan lirik-lirik lagu yang tak kalah sarkastisnya. Lagu Sumbang ini menjelaskan bahwa penggambarannya terkesan hiperbolik, tetapi sudah diverifikasi ke dunia empirik mengenai betapa jahatnya dan liciknya para politisi. Lalu Iwan Fals juga mengkritik terkait rendahnya akuntabilitas dari para anggota DPR melalui lagunya yang berjudul Surat Buat Wakil Rakyat, yang dimana ia menyoroti fungsi kontrol DPR terhadap kinerja pemerintah. Dan melalui lagu tersebut, Iwan menjelaskan tentang kinerja pemerintah yang tidak berfungsi, yang dimana hal tersebut membuat situasi konser pun semakin tegang karena hal tersebut ada hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya terdapat penyesuaian kasus. Dengan kasus yang terjadi pada penayangan atau pentas musik Iwan Fals di Trans TV pada April 2004, memang terkadang seorang musisi memiliki pola pikir dan pandangan yang unik terhadap satu hal. Dari hasil pemikiran mereka itulah akhirnya dituangkan dalam sebuah karya yang kemudian bisa dinikmati oleh halayak banyak. Iwan Fals dikenal dengan lirik-liriknya yang kritis dalam menanggapi masalah sosial dan politik yang ditunjukkan kepada pemerintah Indonesia. Iwan Fals berkeinginan tidak hanya sekedar menghibur, melainkan juga sekaligus mengajak masyarakat untuk berpikir positif dan cerdas. Terlebih lagi, banyak sekali masalah yang terjadi pada politik di Indonesia ini, mulai dari memakai atau memakan uang rakyat, korupsi, dan sebagainya. Sebagai masyarakat tentunya memiliki landasan untuk memberikan pendapat, akan tetapi pendapat sebagian rakyat sering sekali tidak dihiraukan. Next. Selanjutnya, menurut kami sebagai masyarakat Indonesia, aksi yang dilakukan oleh Iwan Fals ini tidak sepenuhnya salah. Karena apa yang dilakukan olehnya mungkin memang terbukti adanya. Tidak hanya sebatas menyindir dan menyinggung para politikus saja. Mungkin yang menjadi permasalahannya karena konser atau pentas musik ini ditayangkan di televisi, yang tentu saja membuat banyak masyarakat melihatnya. Terlebih lagi pentas musik ini Iwan Fals menyapa seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Cara yang dilakukan Iwan Fals ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang menyuarakan ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya. Dengan beberapa lagu yang diciptakan oleh Iwan Fals, terlebih pada lagu yang dinyanyikannya pada pentas musik pada tahun 2004 ini, sebagai bentuk perwakilan dalam menyuarakan suara atau pendapat dari banyaknya rakyat yang mungkin saja pendapatnya itu tidak selalu didengar oleh petinggi di Indonesia, yakni politikus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.